Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas Jusasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 48, 49 dan bab 50 dari buku Minna Nihongo 2. Rabu 14 Januari 2026. Bab 48. Di bab 48 ini menjelaskan tentang kata kerja bentuk kausatif atau sering disebut seikikei, yang artinya ada 4. Yaitu yang pertama, menyuruh, membiarkan, membuat, dan mengizinkan. Sama seperti kata kerja perubahan lainnya, seikikei ini juga ada 3 kelompok, dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama, vokal i berubah menjadi a, mas dihilangkan, ditambah semas. Contohnya, ikimas, pergi, diubah menjadi seikikei, menjadi ika semas, yang artinya bisa menyuruh pergi, membiarkan pergi, membuat pergi, dan mengizinkan pergi. Kelompok 2, mas dihilangkan, ditambah sasemas, yang artinya contohnya tabemas, makan, diubah menjadi seikikei, tabe sasemas, yang artinya bisa menyuruh makan, membiarkan makan, membuat makan, mengizinkan makan. Yang terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 hanya ada 2 kata kerja, yaitu kimas dan simas. Kimas, yang artinya datang, diubah menjadi seikikei, menjadi kosa semas, yang artinya bisa menyuruh datang, membiarkan datang, membuat datang, mengizinkan datang. Dan simas, simas melakukan, dirubah menjadi seikikei, sasemas, yang artinya bisa menyuruh melakukan, membiarkan melakukan, membuat melakukan, atau mengizinkan melakukan. Nah, untuk polanya itu ada 2, yaitu target yang ditunjuk oleh partikel O dan oleh partikel ni. Target yang ditunjuk oleh partikel O itu bisa langsung kata kerja seikikei, sedangkan target yang ditunjuk oleh partikel ni itu harus ada objeknya O baru kata kerja seikikei. Nah, contohnya kata benda yang menjadi target O kata kerja seikikei. Nah, kata kerjanya ini biasanya menggunakan bentuk intransitif atau jidoshi. Contoh, ane wa imoto o majime na benkyou sasemasu. Kakak perempuan menyuruh adik perempuan belajar yang rajin. Sedangkan untuk pola yang kedua, kata benda 1 target, ni, lalu kata benda 2 objek, o, lalu kata kerja seikikei. Nah, kata kerjanya di sini menggunakan bentuk transitif, yaitu tadoshi atau biasa disebut tadoshi. Contohnya, haha wa musuko ni heya o souji sasemasu. Artinya, ibu menyuruh anak laki-laki untuk membersihkan kamar. Nah, selanjutnya, cara memakai kata kerja kausatif dan kata kerja kausatif bentuk itadakemasenka. Nah, sebelum lanjut ke bab ini, lanjut ke pola ini, kita mengulas dulu pola kalimat dasar yang kita pernah pelajari di buku Minna 1 dan Minna 2, yaitu seperti moraimasu, itadakimasu, bentuk permintaan dan bentuk penawaran. Pertama, bentuk moraimasu, itadakimasu. Untuk pola kalimat yang pertama, target, partikel wa atau ga, pelaku, partikel ni, objek, partikel o, baru kata kerja moraimasu atau itadakimasu. Ini sama-sama artinya menerima. Hanya saja itadakimasu itu dalam bentuk lebih halusnya atau lebih sopannya. Kalau menggunakan moraimasu atau itadakimasu, itu partikel ni-nya sama artinya seperti kara, yaitu dari. Nah, dan yang kedua, pola kedua, target, partikel wa atau ga, lalu pelaku, partikel ni, objek partikel o, kata kerja bentuk te moraimasu atau kata kerja bentuk te itadakimasu. Nah, di sini itu adalah kata kerjanya dibentuk te.
te moraimasu, te itadakimasu. Yang artinya pasti dikan. Nah, ni-nya ini artinya oleh, bukan dari. Contohnya. Contoh pola yang pertama. Watashi wa sensei ni presento o itadakimashita. Saya menerima hadiah dari guru. Nah, karena di sini guru, jadi memakainya itadakimashita untuk lebih menyopankan. Yang kedua, watashi wa tomodachi ni hon o kasite moraimashita. Saya dipinjamkan buku dari teman. Lanjut, kita ke kalimat permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, kita itu kan belajar tentang kalimat pertanyaan biasa. Seperti arimaska, seperti maska dan masenka. Maska yang artinya adalah apakah, dan masenka yang artinya adalah apakah, tidak, atau bisa tidak. Nah, ketika pertanyaannya arimaska, contoh arimaska, apakah ada, maka jawaban positifnya hai arimasu, dan jawaban negatifnya adalah iye arimasen. Tetapi kalau arimasenka, apakah tidak ada, maka jawaban positifnya hai arimasen, dan jawaban negatifnya adalah iye arimasu. Kita ke contohnya. Contohnya yang maska, apakah. Sensei wa jimuso ni imasu? Apakah guru ada di kantor? Nah, ketika kita ingin menjawab guru itu ada, berarti kalimatnya positif. Hai imasu, ya ada. Kalau tidak ada, iye imasen, tidak ada. Kalau kalimat tanyanya menggunakan masenka, apakah tidak ada? Contohnya, sensei wa jimuso ni imasenka? Guru apakah tidak ada di kantor? Ketika ingin menjawab dengan kalimat positif, dengan jawaban positif, hai imasen, iya tidak ada. Kalimat negatifnya, jawaban negatifnya, iye imasu, tidak ada. Nah, kenapa seperti ini? Kita perhatikan ke artinya. Di sini apakah tidak ada? Apakah tidak ada? Berarti kalau jawabannya hai imasen, iya tidak ada. Apakah guru itu ada di kantor? Iya tidak ada. Masih. Nah, kalau memang ada, berarti kita menggunakannya tidak ada. Karena di sini bertanyanya apakah tidak ada. Kalau ada ya berarti tidak ada kok di kantor. Nah, lanjut. Kita ke kalimat permintaan. Kalimat permintaan. Kalimat permintaan itu ada masenka. Yang pertama ada masenka. Di sini diartikan mau tidak. Mau tidak, lalu memakainya ni. Nah, masenka sendiri itu biasanya dipasangkan dengan isoni. Contoh, Karina-san, isoni kairi masenka? Saudara Karina mau tidak pulang bersama-sama? Nah, yang kedua, kalimat permintaannya bisa menggunakan bentuk T. Yaitu bisa memakai te kure, te kudasai, te kure masenka, te kudasai masenka, te morae masenka, te itadake masenka. Yang artinya dapat atau bisakah, dapatkah atau bisakah. Nah, kalimat selanjutnya itu pasti mekan, bukan dikan. Contohnya, kono hon o karite itadake masenka? Dapatkah meminjamkan buku ini? Nah, di sininya bukan dapatkah dipinjamkan, tapi harus menggunakan mekan, meminjamkan. Nah, selanjutnya kalimat penawaran. Kalimat penawaran yang pertama itu ada mashoka.
yang artinya maukah. Contohnya, Karina-san, ishoni tabemashou ka? Saudara Karina, maukah makan bersama-sama? Lalu yang kedua, menggunakan bentuk te, yaitu bisa menggunakan te yarimashou ka atau te agemashou ka dan te sashi agemashou ka. Yang di sini itu artinya maukah dikan. Yang tadi itu makan, yang di sini mashou ka pakainya dikan. Contohnya, kono hong o kasite agemashou ka? Maukah dipinjamkan buku ini? Nah, minasang, tapi kata masenka yang di permintaan, masenka, mashoka, sumimasen, kata masenka yang di permintaan ini ternyata juga bisa memakai maska. Jadi kure maska itu juga bisa, itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu minasang. Jadi, kita kembali lagi ke babnya, yaitu cara memakai kata kerja kausatif dan kata kerja kausatif bentuk te itada kemasenka. Nah, cara pemakaiannya sama. Kata kerjanya diubah dulu menjadi seikei. Contoh, Byoin e ikitai no de watashi wa buchou ni hayaku kaerasete itadakimasu. Nah, artinya, karena ingin pergi ke rumah sakit, saya meminta izin kepada kepala bagian untuk pulang cepat. Nah, di sini sudah jelas. Kata kerja diubah menjadi bentuk seikei, lalu masnya dirubah menjadi bentuk te itada kimasu. Begitu, minasang. Yang kedua, ini bentuk pertanyaannya, yaitu te itada kemasenka. Dapatkah mengizinkan atau bisakah mengizinkan? Contohnya, Byoin e ikitai no de hayaku kaerasete itadakimasenka? Karena ingin pergi ke rumah sakit, dapatkah mengizinkan saya untuk pulang cepat? Nah, jadi biasanya kata kerja kausatif ini lebih biasa digunakan oleh orang yang lebih tua ke yang muda, atau orang yang mempunyai jabatan, atau orang yang lebih tinggi ke bawahannya. Minasang, kita juga bisa melihat pola-pola tadi di buku praktis target Bunkei. Pola pertanyaan biasa itu ada di nomor 1, nomor 2, pola masenka, maska, dan mashoka itu bisa dilihat di nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, sedangkan untuk pola te kuremasenka, te kuremaska, te kudasai masenka, te kudasai maska, te muraimasenka, te muraimaska, te itadakemasenka, te itadakemaska, itu bisa dilihat di nomor 83 sampai 90. Nah, sedangkan untuk penawarannya, yaitu penawaran te yarimashou ka, te agemashou ka, dan te sashi agemashou ka, itu bisa dilihat di nomor 91, 92, dan 93. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 49. Bab 49 ini di sini menjelaskan tentang keigo atau kata halus.
digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara atau orang yang menjadi topik, atasan, pelanggan, atau orang asing. Nah, yang pertama ada songkeigo, kata hormat. Kata hormat digunakan untuk menyatakan rasa hormat terhadap orang yang dibicarakan. Nah, kata hormat sendiri itu ada 3 pola. Yang pertama adalah kata kerja hormat menggunakan bentuk ukemike atau bentuk kata kerja pasif. Minasang masih ingat kan? Kata kerja ukemike, yaitu kelompok pertamanya i diganti menjadi a ditambah remas, mas dihilangkan diubah menjadi remas. Contohnya kakimas menjadi kake remas. Nah, untuk kelompok duanya mas dihilangkan diubah menjadi raremas. Contoh tabemas, makan, menjadi tabe raremas. Nah, untuk kelompok tiganya kimas dan simas. Kimas menjadi koraremas, simas menjadi saremas. Nah, tapi minasang di sini ukemike diartikan di karena bentuk pasif. Misalnya kakimas menulis menjadi kakeremas ditulis. Tapi karena di sini bentuk keigo, bentuk kata halus, maka hanya perubahannya saja, artinya tetap me, bukan di. Contohnya, Sachou no sumimasen. Kita ulangi, Sachou no okusama wa keki o sukuraremasu. Nah, di sini diganti menjadi ukemike. Tapi artinya tetap me ya. Artinya nyonya direktur membuat kue. Itu untuk pola yang pertama, diganti menjadi ukemike, tapi artinya tetap me. Nah, bentuk yang kedua, pola yang kedua itu o, kata kerja bentuk mas, tapi mas dihilangkan, lalu ditambah ni narimas. Contoh, kasimas, mas dihilangkan. Kono hong wa sensei ga o kasi ni narimashita. Jadi o kasimas, mas dihilangkan menjadi kasi, lalu ditambahkan ni narimas menjadi o kasi ni narimas karena sudah terjadi menjadi masta. Buku ini telah dipinjamkan guru. Nah, untuk yang ketiga, pola yang ketiga itu kata kerja khusus, yaitu tokubetsu. Nah, untuk ini kita bisa melihatnya di buku praktis. Nah, untuk tokubetsunya ini ada ikimas, kimas, imas, tabemas, nomimas, imas, lalu ada shite imas, mimas, shimas, kuremas, dan nemas, shinimas. Nah, untuk ikimas itu songkeigonya irasaimasu dan oide ni narimasu. Kimas, irasaimasu, oide ni narimasu, miemasu, dan lainnya. Ini adalah bentuk tokubetsunya yang tidak perlu diubah menjadi ni narimasu. Jadi kalau tokubetsu seperti ini, kita bisa langsung menggunakan ini untuk kalimat ini, untuk kata kerja ini. Tidak perlu ditambah o atau ditambahkan ni narimasu. Nah, untuk pola yang keempat itu kita bisa menggunakan o atau go. Kata kerja bentuk mas dihilangkan, lalu ditambah kudasai. Contoh, kotaimasu. Dozo, dozo, kono shitsumon ni o kotae kudasai. Nah, di sini o. Lalu kata kerjanya bentuk mas dihilangkan, tambah kudasai. Nah, di sini artinya silakan jawab pertanyaan ini.
Nah, untuk bentuk songkego ini kita juga bisa melihat di buku praktisnya, yaitu di halaman di halaman 12 minasang. Di halaman 12, yaitu o atau go, lalu mas dihilangkan, ni narimas. Nah, di sini contohnya sensei wa o heya ni hairi ni narimas. Nah, di sini ni narimas adalah bentuk songkego-nya, dan sensei adalah orang yang disopankan. Atau kita bisa melihat di target bungkenya, yaitu nomor 171 minasang, dan di nomor 307. Lanjut. Lalu ada maste. Maste ini digunakan jika digunakan untuk kata halus juga, menghaluskan, untuk menyopankan kepada lawan bicara, yaitu ada kalanya bentuk T itu diubah menjadi bentuk maste. Contohnya, hajime mas menjadi hajime maste. Nah, hajime maste ini adalah bentuk lebih menyopankannya. Nah, yang terakhir adalah mas node. Mas node ini apabila bentuk biasa, futsu maksudnya bentuk biasa futsu, node. Jika ingin menjadikannya lebih halus, ya diubah menjadi mas node. Ya, kita bisa melihatnya di buku praktis, yaitu halaman 11. Node itu yang kita pelajari sebelumnya itu adalah bentuk futsuke. Futsuke baru node. Nah, ini adalah bentuk futsuke-nya. Kata sifat i node, kata sifat na baru node, kata benda na baru node. Nah, tapi untuk bentuk menyopankannya kita bisa mas node. Contohnya iku node, ini bentuk biasanya. Bentuk lebih menyopankannya adalah ikimas node. Gitu. Nah, kita juga bisa melihat di target bungkei bentuk-bentuk node, yaitu di nomor 13, 14, 15, dan 16. Nah, yang untuk bentuk ukemikei-nya kita juga bisa melihat di target bungkei di buku praktis, itu di nomor 185, yaitu ukemikei songkego untuk menghormati. Lalu kita lanjut, yaitu bab 50. Di bab 50 ini kita akan belajar tentang kenjogo, yaitu kata merendahkan diri. Yang tadi di bab 49 kita belajar tentang songkeigo, kata hormat. Nah, di sini kita kenjogo, kata merendahkan diri. Nah, perbedaannya itu adalah kalau songkeigo itu untuk kita menyopankan atau menaikkan posisi orang lain, sedangkan kenjogo itu ya bahasa merendahkan diri, itu posisi kita, menurunkan posisi kita agar orang lain itu terasa lebih tinggi. Nah, lanjut. Kenjogo itu ada 3 pola. Ada 3 pola kalimat. Yang pertama, kata kerja kelompok 1 dan 2, bentuk mas, lalu mas dihilangkan dan ditambah simas atau itashimasu.
Contoh, machimas menjadi omachi shimasu. Kakimas menjadi kaki shimasu. Contoh kalimatnya, barang itu saya akan membawakannya, atau biarkan saya yang membawakannya. Nah, sono nimotsu watashi ga omochi shimasu. Yang kedua, itu polanya go, kata benda, kelompok 3, bentuk mas dihilangkan, ditambah atau diganti shimas atau uta shimas. Contoh, sokai menjadi go sokai shimasu, atau bisa go sokai uta shimasu. Renraku menjadi go renraku ita shimasu, atau bisa go renraku shimasu. Contoh kalimatnya yaitu memperkenalkan staf yang baru. Atarashi sutafu o go sokai uta shimasu. Nah, untuk pola yang 3 itu kata merendahkan diri khusus, maksudnya tokubetsu, menggunakan tokubetsu. Kita lihat di buku praktis. Kita lihat di buku praktis. Tokubetsunya adalah ada ikimas, kimas, imas, tabemas, nomimas, moraimas, mimas, iimas, himas, dan selanjutnya. Nah, untuk mengaplikasikan ke kalimatnya sama seperti tokubetsu sonkeigo, yaitu langsung saja memakai tokubetsunya, tidak perlu dengan o atau ditambahi shimas. Kita langsung memakai ini. Nah, kita juga bisa melihat di buku praktisnya untuk kenjogo. Kenjogo yaitu o atau go, lalu mas dihilangkan, tambahi shimas, atau o atau go, mas dihilangkan, tambahi ita shimasu. Nah, contohnya watashi wa oheya ni hairisimasu. Karena di sini konteksnya merendahkan diri, ya berarti kita, watashi wa, kita yang merendahkan diri, dan ditambahi shimasu. Nah, begitu pun dengan ini, ita shimasu yang memakai go. Nah, untuk kenjogo ini kita juga bisa melihat di target bungkai nomor 179 dan 308. 179 dan 309. Ini dia. O kata kerja shimas, dan 309 yaitu o atau go kata kerja ita shimasu, merendah diri. Nah, selanjutnya kata merendahkan diri ada te inu sumimasen, maksudnya te inego, seperti wakarimas. Kita bisa menggantinya dengan kasiko marimas. Arimas menjadi gozaimasu, des menjadi de gozaimasu. Ini adalah bentuk sopan. Oh ya. Bisa lanjut kelas sejam lagi. Bisa. Lanjut. Nah, untuk yang te inui sumimasen, te in neigo ini kita bisa melihat di target bungkai di nomor 310 dan 311. Nah, sudah selesai minasang untuk
bab 50 ini. Nah, sekian penjelasan bab 48, 49, dan 50 dari saya. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.